Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan matan Abu Syuja. Kemarin terakhir di ini ya, faslun yalzamul limit arba'atu asya wasluhu wa taqdimu wa salatu alaihi. Nanti untuk salat akan dirinci lagi. Kemudian wa dafnuhu dan menguburkannya. Kemarin kita terakhir sampai situ ya. Ya, sedikit tentang dafan ini atau menguburkan ini, paling sedikitnya adalah hufratun tamna'u ba'da radmiha dhuhuru raihatin minhu fatu'addal hayyu atau fatu'dil hayya wa tamna'u nafshu sabu'in laha fayakul al-mayta fatantahiku hurmatahu. Ya, kata Imam Khatib Asy'ari dalam kitab Al-Adna, beliau mengatakan paling minimalnya menguburkan mayat itu galian yang dia itu sudah cukup untuk menghilangkan raihah, maksudnya baunya tidak keluar, ya. Kemudian orang yang hidup terganggu atau orang-orang terganggu karena baunya, dan juga seekor binatang memakan bangkai itu tidak bisa menggalinya atau memakannya sehingga si mayat ini akan dimakan, ya. Kalau dimakan berarti kehormatan dia akan tidak terjaga, ya. Maka itu minimalnya. Adapun nanti idealnya kita sebutkan di akhir, di bab ini insyaallah nanti sebutkan. Kemudian berikutnya wasnani la yusalani wa la yusalli alaihima wa la yusalla alaihima asyahidu fi ma'rakatil musyrikin wa saqtul ladzi lam yastahil sharihun. Jadi dua orang yang tidak dimandikan dan tidak disolati. Yang pertama adalah syahidu fi ma'rakatil musyrikin, yaitu orang yang mati syahid di peperangan kaum musyrikin, wasaqtul ladzi lam yastahil sharihun, dan asaqtu yaitu janin yang gugur yang tidak nampak tanda-tanda kehidupannya, maksudnya lahir tidak menangis atau tidak bergerak atau yang lain. Ya. Yang pertama di sini disebutkan syahid, ya. Walaupun perempuan ataupun dia seorang budak, ya. Kalau dia balik, ya, dan dia meninggal dalam peperangan kaum musyrikin, ya, ini seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatli Uhudin bidafnihim bidimaihim, ya. Wa lam yughsalu wa lam yusalla alaihim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan dalam ketika peperangan Uhud atau perang Uhud, Nabi memerintahkan orang-orang yang terbunuh di perang tersebut dikuburkan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Adapun ada hadis yang mengatakan bahwasanya annahu Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja fa shalla ala qatla Uhudin salatahu alal mayyit. Nah, ini ada riwayat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar untuk sholat, ya. Untuk menyolati orang-orang yang Uhud, seperti sholat jenazah, yaitu sholatahu alal mayyit. Hadisnya sahih. Padahal tadi hadis pertama juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir tadi, ya, yaitu bahwasanya Nabi SAW itu tidak sholat atau memerintahkan untuk tidak disolati, tapi riwayat yang lain yang sahih juga menyolati. Maka kata Imam Al-Khatib Asy'ari yang mengatakan wa amma adapun khabar yang menunjukkan Nabi itu sholat, maka muradnya atau yang dimaksudnya adalah untuk menggabungkan dua hadis tersebut. Maka yang dimaksud sholat itu adalah doa, ya, yaitu da'alahum kadu'aihi lil mayyit. Jadi doa, mendoakan mereka seperti doanya terhadap orang terhadap mayit.
Maksudnya bukan sholat, tapi doa. Seperti firman Allah Ta'ala, wasolli alaihim, ai artinya ud'u lahum. Wasolli alaihim artinya ud'u lahum. Sholat di sini artinya adalah doa. Jadi untuk menjama antara dua dalil yang sahih tadi, ya maka kita takwil yang dalil yang kedua, yaitu bahwasanya yang dimaksud sholat itu adalah doa. Kemudian, kenapa dinamakan syahidnya? Wasummiya syahidan li syahadatillahi ta'ala wa rasulihi lahu bil jannah. Kenapa dinamakan syahid? Karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bersaksi kepadanya itu dengan surga, yaitu dinamakan syahid. Yashhadu lahu atau yashhadu Allah wa rasuluhu. Ya, wakila ghairu dzalika. Ada yang menyebutkan selain itu dinamakan syahid itu bukan selain itu juga. Ya, dan dia adalah orang-orang yang kehilangan nyawanya ya, sebelum peperangan musyrikin itu selesai, maksudnya dia kehilangan nyawanya ketika peperangan itu terjadi. Seperti misalnya dibunuh orang kafir, atau dia itu terbunuh oleh orang muslim sendiri tapi tidak sengaja, atau senjatanya misalnya balik lagi ke dirinya, atau dia dilempar oleh tunggangannya, atau dia jatuh, atau dia terpukul misalnya, atau dia nyemplung di dalam sumur ketika peperangan atau yang lainnya. Ya. Atau ketika peperangan itu selesai, ya, ada orang yang meninggal walaupun tidak ada bekas luka. Ya, kan kemungkinan bisa jadi dia mati di perang itu karena sakit atau mati karena peperangan. Gitu ya. Walaupun demikian, walaupun dia tidak ada bekas luka, tetap dianggap dia syahidul ma'rakah atau syahidul ma'rakatil musyrikin. Ya, hukumnya seperti orang yang mati syahid. Ya. Karena dohirnya adalah peperangannya itu disebabkan karena kematiannya disebabkan karena peperangan. Nah, berbeda dengan kalau seandainya seseorang itu dia luka, kemudian dia hidup beberapa saat misalnya. Setelah peperangan itu masih hidup, kemudian dia baru meninggal. Nah, di sini dia tidak diperlakukan sebagai syahid, itu tetap dimandikan dan disolatkan. Kalau seandainya eh, eh, dipastikan bahwasanya matinya itu sebelum perang selesai, tapi dia sakit, gitu ya, pasti ini. Jadi dari awal dia sudah sakit, kemudian orang ini melihat nih meninggalnya eh, apa namanya sakit karena sakit ya, karena sakit ya. Maka di sini kata Imam eh, Al-Khatib di sini, ya, falaisa bisyahid, gitu ya. Jadi kalau seandainya dia dipastikan meninggalnya bukan karena peperangan, maka falaisa bisyahidin wa yu'tabaru fil qitalil musyrikin qawluhu mubahan wa huwa dhahir. Ya. Kalau seandainya dianggap dia itu apa namanya eh, memerangi kaum musyrikin, ya, maka dia boleh juga ya wa huwa dhahir, dan dia itu yang dhahir. Jadi diperlakukan seperti syahid juga gitu ya. Ya, akan tetapi hukumnya sebenarnya dia bukan syahid. Akan tetapi kalau diperlakukan maka tidak mengapa karena dia di peperangan kaum musyrikin. Ya, adapun syahid yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, misalnya man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kemudian barang siapa yang meninggal membela hartanya maka dia mati syahid. Kemudian barang siapa yang mati tenggelam maka dia syahid. Kemudian barang siapa yang meninggal dalam keadaan sakit perut maka dia syahid, atau dalam taun, atau mati atau meninggal dalam keadaan yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis itu. Ya, maka seperti itu dia syahidul akhirah. Syahid terbagi menjadi dua, jadi ada syahid dunia dan akhirat.
ada syahid akhirat, ya, tidak syahid dunia. Nah, itulah mereka itu, yaitu orang-orang yang mati syahid di akhirat, tidak dianggap syahid di dunia. Jadi tetap di dunianya dimandikan dan yang lainnya, ya, dan yang selainnya. Kemudian kalau seandainya mati syahid tadi itu ada najis selain darah, ya, darah kan juga najis ya. Akan tetapi darah ini dibiarkan untuk di apa namanya dikuburkan bersama badannya dan bajunya, ya, karena dia adalah bekas taat, ya, asarut ta'ah, karena darah yang keluar dari seorang mujahid itu adalah bekas taat atau apa namanya, ya, bekas ibadah, ya, bekas ibadah atau bekas ketaatan. Maka bekas ketaatan itu tidak dihilangkan, karena nanti hari kiamat dia akan mendapatkan keutamaannya sebagaimana orang yang berpuasa, ya, tidak dihilangkan bau mulutnya, ya, karena pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan keutamaan dari bekas ketaatan tersebut, ya. Kalau seandainya dia terkena najis, kemudian najisnya itu mengenai dirinya, maka dibersihkan najisnya, walaupun membersihkan najisnya itu akan menghilangkan darahnya misalnya, maka tidak mengapa. Ya, kemudian juga disunahkan untuk apa namanya, beliau mengatakan ya usan tapi nubisia bi Allah tima tafiha idza tu dalub suha waliban. Ya, jadi dikafani dengan pakaian dia yang dia pakai untuk berperang. Tapi ini pakaian-pakaian yang biasa dipakai. Ya, ada pun seperti pakaian-pakaian perang, seperti baju besi, kemudian seperti sepatu-sepatu besi, kemudian apa namanya, yang lainnya pakaian-pakaian yang tidak biasa dipakai maka dilepas. Nih, kalau seandainya pakaian yang tadi yang khasiat atau dipakai untuk dia tidak cukup, maka boleh ditambal untuk menutup, misalnya kurang untuk menutup apa seluruh badannya. Ya, atau bahkan menutup aurat ya, bahkan menutup aurat, maka tetap ditutup aurat untuk mengkafaninya. Kemudian di sini di catatan kaki nomor 2, silahkan dibuka dulu catatan kaki nomor 2. Ya, lihat khabar al-Bukhari an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatl Uhud tadi sudah saya baca. Bitafni fi dima'ihim wa lam yusallu wa lam yusalla alaihim. Ya, jadi ini adalah dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada jenazah-jenazah perang Uhud untuk tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Karena tapi ada hadis tadi, yaitu Nabi menyuruh Nabi apa namanya menyolati seperti sholatnya mayit, maka yang dimaksud sholat ini adalah doa, ya, untuk menggabungkan dua hadis yang bertentangan lafadznya. Baik, kemudian kita ke atas lagi tadi, afwan, ya, ini wasaqtul ladzi lam yastahilla sharifan. Kemudian yang kedua adalah as-saqtu, ya, as-saqtu itu atau as-siqtu, ya, as-saqtu atau as-siqtu, ya, alladzi lam yastahilla sharifan. Ya, artinya adalah saqat itu dari kata saqata, yaitu jatuh, gugur, ya. Alladzi lam yastahilla sharifan, yang tidak lahir itu tidak ada tanda-tanda kehidupan dengan sharif, yaitu menangis atau teriak gitu ya. Dan tidak diketahui kehidupannya dan tidak terbentuk tubuhnya. Ya, maka kata Imam Khatib Asy-Syirbini mengatakan fala yajuzu sholatu alaihi wala yajibu ghusluhu wa yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu duna ghairihima. Jadi kalau dia belum kelihatan ada nyawanya dan belum bentuk atau belum membentuk makhluk atau belum membentuk orang, maka tidak diapa-apakan. Hanya dikuburkan dengan disater atau dibalut dengan kain khirqah, itu kain, dan dia dikuburkan. Ya, maka tidak boleh disolati dan tidak wajib untuk dimandikan. Berarti di sini kalau tidak boleh disolati berarti nggak boleh untuk sholat ke janin tadi. Tapi kalau seandainya dimandikan boleh nggak? Nah, di sini boleh tapi tidak wajib. Maksudnya boleh saja kalau mau dimandikan karena ada darah banyak misalnya atau yang lainnya, maka tidak
tidak mengapa, tapi tidak wajib dimandikan. Adapun kalau seandainya dia lahir dan kehidupannya itu sudah terlihat tanda-tandanya, seperti teriak misalnya, atau seperti gerakan yang kuat gitu ya, atau seperti nangis misalnya, maka yang seperti itu dimandikan dan dikafani dan disolatkan. Wa yudfanu litayakuni hayatihi wa mautihi ba'daha fil ula. Ya. Demikian itu karena apa? Kita yakin bahwasanya dia itu sudah hidup kemudian mati atau kemudian meninggal. Ya. Ya. Dan dalam proses pertama yaitu dia hidup, lahir, kemudian proses kedua dia adalah orang yang hidup dan meninggal setelahnya. Maka seperti itu, maka wajib untuk dikafani dan disolati. Kalau seandainya tidak diketahui apa namanya, apakah dia hidup atau tidak hidup, akan tetapi sudah membentuk bentuk manusia, maka kata beliau wajib tajhizuhu bila sholatin alaihi. Wajib untuk ditajhiz. Maksudnya disiapkan, dimandikan, dikafani seperti jenazah, tapi tanpa sholat. Ya. Kenapa tidak disolatkan? Karena bab tajhiz tadi atau bab kafan tadi itu lebih luas daripada bab sholat. Kenapa demikian? Dalilnya, ya, apa namanya? Kalau kalau dikiaskannya, yaitu mereka dimandikan dan juga dikafani dan juga dikuburkan, tapi nggak boleh disolatin. Jadi kalau anak apa namanya janin yang sudah membentuk tapi ya apa namanya tidak ketahui kehidupannya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, bisa jadi sudah mati dari dalam misalnya, atau dia apa namanya dicurigai dia itu belum ditiupkan ruh misalnya, tapi sudah bentuk, maka seperti itu hanya dikafani, dimandikan dan dikafani terus dikuburkan, tidak disolati. Ya, seperti itu ya. Jadi sakat tadi itu, wasaktu itu, sakat itu atau janin yang gugur itu adalah dia adalah yang keluar dari rahim sebelum sempurna bulannya. Ya. Kemudian berikutnya kita lanjut, kita lihat di catatan kaki nomor 3, silahkan dilihat. Ya, di hadis Tirmidzi wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tiflu la yusalla alaihi wa la yarisu wa la yuwarrasu hatta yastahil. Jadi bayi itu tidak disolatkan, tidak mewarisi, ya, tidak mewarisi dan tidak diwarisi, ya, sampai dia itu yastahil. Ya. Yastahil itu artinya adalah teriak atau menangis ketika dia lahir. Ya. Ya. Kemudian sorihon tadi, sorihon di dalam matan ya ada yastahil sorihon. Sorihon itu penguatannya, sorihon itu dengan teriak. Maksudnya dia itu ada tanda-tanda kehidupan dengan menangis ataupun dengan teriak atau dengan yang lain. Gitu ya. Baik, kita ke atas lagi. Ke bawah sedikit ada hadis yang kedua, Rawahu Ibnu Majah itu. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stahalla sabtu sulli ya alaihi wa wurisa. Nah ini, kalau seandainya janin itu yang gugur tadi itu sudah istihlal, idza stahalla ketika sudah istihlal, maka dia disolati dan dia wurisa, yaitu mewarisi ya atau diwarisi apa? Wurisa ya, wurisa itu diwarisi. Maksudnya kalau seandainya apa namanya ada anak yang lahir kemudian dia nangis, ya, kemudian bapaknya meninggal, nah kemudian dia baru meninggal, nah itu dia dapat warisan. Nanti dia akan berhak mewarisi. Istahalam minal istihlal artinya wa huwa siyah wal itashu aw harakatin ya'lamu bihayatuhu kata Syalbughani di dalam kitab At-Tarhib. Istihlal itu adalah siyah, teriak atau al-atos ya, bersin ya mungkin ya. Diketahui kehidupannya dengannya.
Ya, itu namanya adalah istihlal atau istahalla fi'ilnya. Ya, kita kembali ke matan ke atas lagi. Ya, untuk Sabtu cukup insya Allah. Kemudian wa yughsalul mayyitu witran. Berikutnya adalah dan mayit itu dimandikan witran, ganjil. Maksudnya dengan hitungan ganjil. Wa yakunu fi awali ghaslihi sidrun wa fi akhiri syai'un min kafur. Dan yang pertama kali itu diawali dengan sidr, yaitu jenis bidara, ya, kemudian wa fi akhirihi syai'un min kafur, dan di akhirnya itu dicampur dengan sesuatu dari kafur. Kafur itu perbedaan ini ya. Di sini ada perbedaan penafsiran yang mengatakan kafur itu adalah tanaman kamper gitu. Ada yang mengatakan kafur itu adalah bunga dari palem, ya nanti kita lihat di bawah. Baik. Kemudian sebelum kita ke bawah ya, di sini itu witron di sini sesuai dengan hitungan witir, di sini nadbannya sunnah. Ya. Kemudian wayakanu fi awali ghusli sidrun, ya, yang pertama kali diawali dengan sidr tadi, ya, sidr au khidmiyun, ini juga jenis sidr ya. Khidmi itu tanaman-tanaman yang dipakai untuk mencuci mayat ya. Ya, yang akhirnya yang ketiganya itu adalah dicampur dengan syai'un min kafur. Ya. Kenapa kafur tadi itu? Ya, kafur tadi itu atau tanaman kamper itu, atau mungkin kalau di kita ya pakai kamper beneran ya. Ya, kenapa demikian? Kata hikmahnya adalah kata Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, taqwiyatan lil jasad wa man'an lil hawa wan natin wa huwa mandubun fi kulli qaslatin illa annahu fil akhirati akadnya. Apa namanya? Untuk supaya jasadnya itu lebih kuat atau bangkainya itu tidak cepat busuk, ya, dan dia adalah mandub, yaitu disunahkan di setiap apa namanya cucian, akan tetapi di akhirnya itu lebih diutamakannya. Ya, ini adalah untuk orang-orang yang tidak berihram. Ya, kalau ihram ya nggak boleh diberikan seperti itu atau sebenarnya wewangian. Kemudian kita lanjutkan ke catatan kaki di nomor 4. Nanti saya buka akan menjelaskan apa itu kafir. Dalla ala dzalika, yang menunjukkan itu adalah marwahul Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, an Ummi Atiyah Al-Ansariyah, dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah qalat, beliau mengatakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nuwassilu ibnatahu, dan kita ketika itu sedang memandikan anak perempuannya. Kemudian Nabi bersabda, iksilnaha salatan, cucilah dia dengan 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aksar min dalika, in ra'aitunna, ya, atau 5 kali atau lebih dari itu. Nah, pilihannya 3, 5 berarti ganjil atau witir ya. Atau lebih dari itu kalau seandainya memang dibutuhkan. Bima'in wasidrin, dengan air dan bidara, waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah di akhirnya itu kafur. Au syai'an min kafur, atau sebagian dari kafur. Wabda'na bima yaminihinna, dan mulailah di bagian kanannya, wa mawadhi'il wudu'i minha, dan tempat-tempat wudhunya. Ya, witran ada dan mufradan. Ya, maksudnya adalah witir itu ganjil ya. Sidar warokun matkukun linauin minasyajar. Ya. Ya, jadi sidar itu adalah daun yang di apa namanya? Ada di jenis pepohonan gitu ya. Kemudian kafur kama mundakhli au zahri. Nah, ini beliau mengatakan ai zahrihi. Jadi zahrun nakhli berarti bunganya apa? Palem ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di apa namanya di Google ya, kafur itu ya, jadi kafur itu ya sejenis tanaman, kemudian nama latinnya itu Cinnamomum campora atau alcanfor, ya, tanaman kamper kalau kita mungkin sebut ya, yang itu akan apa hikmahnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, kita ke atas lagi ya. Kita ke atas lagi. Masih ada matanya nggak di atas?
Ya, kita ke bawah berarti. Matan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah wa yukaffanu fi salasati aswabin bidin laisa fiha qamisun wala imamah. Kemudian dikafani dengan 3 pakaian. Putih, laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada komis, yaitu kemeja, kemudian wala imamah, dan juga imamah, yaitu surban. Ya, pertama wa yukaffanu fi salasi aswabin bid. Bid itu kenapa dikhususkan putih ya? Karena sabda Nabi SAW, albisu min siyabikumul bayat fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kata Nabi SAW, ya, mungkin di bawah nanti ada ini catatan kakinya, yaitu kata Nabi SAW, pakaikanlah dari pakaian kalian itu warna putih karena sesungguhnya dia adalah pakaian terbaik kalian, dan kafanilah mayit-mayit kalian. Nah, kemudian walaisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada komis dan imamah karena ini adalah afdal. Nah, kalau bisa disebutkan salah satu aswab, ya 3 pakaian, apakah boleh ditambah? Misalnya 4 atau 5, maka kata Imam Asy-Syarbini, ya juz qamisun illam yakun muhriman wa imamatun tahtal lafa'in. Kalaupun seandainya dia nggak ada kafan, ya maka adanya jubah, ya jubah dia dipakai untuk komis, ya, komis tadi ilam yakun muhriman wa imamatun tahtal lafa'in. Jadi diikatkan, ya, dibalutkan, ya, seperti balutan yang lainnya, kemudian dibalut lagi dengan lafaif, yaitu dengan kain kafannya. Jadi ya kalau misalnya tidak ada yang untuk menutup aurat, maka ditutup dengan bajunya. Wal afdalu fi haqqil mar'ati mislaha, ya, dan seterusnya. Dan perempuan juga sama, ya. Kemudian kita masuk ke dalil dulu, setelah itu baru kita ke rukun sholat setelah ini. Karena kita setelah ini masuk ke wa yukabbiru alaihi arba takbirat, ini masuk ke rukun sholat. Kita masuk ke catatan kaki dulu, ya. Nomor 1, Rawi al-Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Ya, Nabi SAW itu dikafani dengan 3 pakaian yang putih suhuliyah. Nah, suhuliyah ini adalah pakaian putih, ya, bersih, ya, dan dari kuton, dari kapas. Ada yang mengatakan suhuliyah itu adalah nama tempat dari Yaman. Jadi pakaian atau kafannya Nabi itu dibeli atau diproduksi di Yaman. Ada yang mengatakan suhuliyah itu adalah tempat lokasi pembuatan, ada yang mengatakan suhuliyah itu adalah pakaian yang putih terbuat dari kapas atau katun. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada komis, yaitu kemeja atau pakaian jubah ataupun imamah juga tidak dipakai. Ya. Kemudian kita lanjut ke matan wa yukabbiru, supaya cepat. Wa yukabbiru alaihi arba takbirat. Nah, sudah mulai ke masuk rukun sholat jenazah di sini, ya. Ya, maka rukun yang pertama adalah niat sebelum arba takbiratnya. Kita baca dulu wa yukabbiru alaihi arba takbirat, dan ditakbiri dengan 4 takbir, wa yaqra'u Fatihah badal ula. Takbir pertama dia membaca Al-Fatihah wa shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Kemudian doa kepada mayit kita nanti akan baca. Nah, kita baca rukunnya dulu, ya. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama adalah an-niyah, kan niyati ghairiha minas shalawat. Jadi yang pertama adalah niat. Seperti niat yang lainnya, seperti sholat-sholat yang lainnya. Ya. Dan tidak wajib bagi mayit yang hadir atau yang langsung disolati, bukan yang gaib, ya. Ta'yinuhu bi ismihi wa nahwihi au wala ma'rifatuhu. Ya, harus menyebutkan namanya. Misalnya kita pas sholat di Masjidil Haram, kita yang sholati siapa nih? Orang banyak, gitu kan. Ya, maka tidak harus kita mengetahui nama-nama yang disholati. Cukup dengan apa? Tamyizuhu nau atamyiz, kaniyati sholati ala hadal mayyit. Maksudnya
hanya meniatkan membedakan apa namanya jenis sholatnya, ini sholat apa dan sholatnya ini sholat untuk siapa gitu, untuk mayit yang mana ya, mayit yang ini gitu ya, yang kita mau sholatin boleh, atau auman sholat alaihi imam ya, atau saya mau sholat jenazah kepada jenazah yang disolati imam saya, yaitu imam di Masjidil Haram misalnya, seperti itu, yaitu maka cukup, tidak perlu tahu namanya. Kalau seandainya dia menentukan namanya ternyata dan dia tidak apa namanya tidak menunjuk ya, dan dia salah, misalnya Umar ditunjuk gitu, Umar yang ini, tapi dia nggak nunjuk, jadi saya mau mensolati Umar dan tidak nunjuk yang ini misalnya, maksudnya yang tidak dia lihat terus ditunjuk, maksudnya ditunjuk dalam niatan dia gitu ya. Nah, maka ternyata bukan Umar atau perempuan yang lain atau pokoknya yang lain, maka sholatnya tidak sah. Ini seperti kaidah yang dalam niat yang sudah kita bahas, dan waktu itu ada yang bertanya kalau nggak salah ya, di pertemuan awal-awal sholat bab niat kalau nggak salah. Ya, intinya kalau seandainya menentukan takyin terhadap sesuatu itu nggak perlu, terus kita takyin kok salah, nah maka seperti itu malah menjadi madharat. Misalnya kita kan nggak perlu nyebut nama ketika apa, atau tidak disyaratkan, bukan tidak perlu, tapi tidak disyaratkan harus nyebut nama si mayit itu ketika sholat. Nah ternyata kita sebut nama, nah ternyata salah namanya atau bukan yang kita, berarti tidak sah sholat. Dengan cara tidak isyarah atau tidak yusir, tidak nunjuk. Tapi kalau dia nunjuk, misalnya saya mau mensolati Umar yang ini gitu ya, dengan nunjuk, maka ternyata apa namanya yang disolati adalah bukan Umar tapi orang lain, maka nunjuknya itu lebih kuat daripada lafaz yang dia niatkan, itu kata para ulama Syafi'iyah gitu ya. Al-muhim yang paling penting adalah seseorang itu cukup meniatkan dia sholat jenazah dengan niat mensolatkan jenazah yang dia lihat, atau misalnya nggak dia lihat, saya mensolatkan jenazah yang imam itu solatkan, itu sudah cukup seperti itu. Kemudian rukun yang kedua setelahnya yaitu berdiri dengan kemampuan seperti jenis-jenis sholat wajib yang lainnya ya, atau al-qiyamu ma'al qudrah ya, berdiri kalau dia mampu. Kemudian rukun yang ketiga adalah bertakbir dengan 4 kali takbir. Jadi 4 kali takbir itu adalah rukunnya. Ya. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah ittiba yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau seandainya dia tambah ada 5 takbir, maka sholatnya tidak batal karena dia hanya menambah zikir. Ya, imamnya nambah 5 kali takbir. Maka tidak disunahkan untuk mengikuti yang lebih, ya, karena tidak ada sunnahnya itu. Ya. Li ada misunnati karena tidak ada apa namanya kewajiban dia untuk mengikuti imam tadi. Bahkan seseorang itu boleh mufarraq ketika dia nambah 1 kali takbir lagi, imam dia karena sahu itu karena lalai lupa, atau karena sengaja, atau karena bid'ah misalnya, maka si orang yang di belakangnya boleh mufarraq. Ini kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Kemudian dia salam, atau yantadiruhu yusalli ma'ahu wal afdal, atau dia nunggu saja, nggak usah nambah takbir tapi nunggu sampai dia salam terus salam bersama imam, dan itu adalah lebih afdal gitu ya. Jadi kalau seandainya ada imam yang nambah li bid'atin karena bid'ah atau li i'tiqadin karena i'tiqad dia, ya maka dia lebih baik nunggu aja kemudian salam bersama imam, tidak perlu mufarraqah. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah seperti sholat yang lainnya, karena keumuman sabda Nabi SAW, la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah ya. Dan membaca Al-Fatihahnya itu setelah takbir yang pertama ya. Jadi kalau seandainya misalnya dia takbir yang pertama Fatihah, kemudian kedua Fatihah lagi, terus sholawat dan seterusnya, Fatihah terus, kata nah, ini seperti ini,
Sebagian ulama Syafi'iyah tidak menganggapnya sesuatu yang membatalkan atau tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, akan tetapi yang paling kuat adalah atau yang paling bagus adalah ittiba pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak perlu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian rukun yang kelima adalah yusolli ala Nabi ba'da takbiratis tsaniyah. Jadi sholawat kepada Nabi SAW setelah takbir yang kedua. Nah, ini adalah juga dalilnya ittiba kepada Nabi SAW. Dan paling ringannya atau paling sedikitnya sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah cukup. Ya, dan disunahkan untuk sholawat kepada keluarga dan juga doa kepada kaum mukminin dan mukminat setelahnya. Ya. Kemudian juga boleh juga walhamdu dengan hamdalah sebelum selesai sholawat, misalnya itu juga diperbolehkan. Walhamdulillahi qabla sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sebelum sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak mengapa ya. Kemudian waruk nusa rukun yang ke-6, yad'ulil mayyit, doa untuk mayit dengan khusus ya. Ya, karena yang maksud yang paling utama dari sholat jenazah itu adalah mendoakan dia. Maka tidak cukup hanya doa untuk kaum mukminin dan mukminat atau doa untuk dirinya sendiri saja misalnya dalam sholat. Ya, tapi itu rukun, yaitu mendoakan si mayit. Walaupun doanya Allahumma fir lahu Allahumma fir lahu warhamhu, itu sudah cukup. Udah cukup memenuhi, itu adalah rukun dari mendoakan dia, yaitu si mayit. Adapun yang sempurnanya maka nanti akan ada di matan ya, insya Allah. Kemudian dan wajib doa itu setelah takbir yang ketiga, tidak boleh takbir pertama atau kedua, karena pertama tadi Fatihah, kedua sholawatnya. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh didahulukan doanya. Ya, tidak boleh. Maka tidak sah. Kalau seandainya doanya di awal atau di yang kedua, maka tidak sah. Kemudian wa yusannu raf'u yadaini fi takbiratiha hadwal mankibaini. Dan disunahkan mengangkat kedua tangannya ya di dalam setiap takbir ya. Hadwa mankibaihi ya, sejajar dengan mankib, yaitu pundaknya. Ya, wa yadau yadayhi ba'da kulli takbiratin tahta sadrihi ka ghairiha minas shalawat. Jadi setiap takbir ngangkat tangan, Allahu Akbar, taruh lagi. Allahu Akbar, angkat lagi, taruh lagi. Allahu Akbar. Jadi setiap takbir itu dia ngangkat tangan dan dia taruh lagi sedekap seperti semula. Ya, seperti sholat yang lainnya. Ya, kemudian juga ta'awud lil qiraah, ketika membaca Al-Fatihah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga mensirkan bacaan itu baik dia malam ataupun siang ya, dan tidak membaca doa iftitah dan juga surat setelah Al-Fatihah ya. Kalau berpindah nggak perlu, karena itu memanjangkan ya, jadi lebih panjang. Dan prinsip dari penyelenggaraan jenazah itu yang paling cepat, yang baik ya, karena supaya mayit itu kalau seandainya dia orang baik maka kebaikan disegerakan ya. Kalau seandainya dia orang buruk maka kita berlepas diri dari keburukan dia, segera berlepas diri gitu. Dan juga lebih maslahat bagi mayit juga, ketika dilama-lamakan jangan-jangan nanti berubah mayitnya menjadi busuk misalnya. Ya, begitu pula ketika sholat dia dikubur atau sholat gaib sama. Ya. Sama. Jadi beliau mengatakan wa anal hukma kadzalika walau shalla ala qabrin aw ghaibin. Baik di sholat gaib juga sama. Ya, li'annaha mabniyatun ala takhfif. Ya, kemudian sempurnanya doa. Sempurnanya doa, sebelum kita ke sempurnanya doa mungkin kita baca catatan kakinya dulu ya, biar kita selesaikan. Jadi wa yukabbiru alaihi arba'ata takbirat, nomor 2, 3 dan 4 kita langsung baca. Ya, ruya Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi kharaja ila al-musalla fa shaffa bihi wa kabbara arba'an. Ini dari 4 takbir ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu na'an Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi. Jadi
beliau, dan dia pergi ke musola, kemudian fasoffa bihi. Kemudian Nabi SAW membuat soft, kemudian mentakbir dengan 4 kali takbir. Ini dalil pertama bahwasanya sholat jenazah itu 4 takbir. Kemudian diriwayatkan Imam Bukhari catatan nomor 3 dari Talha bin Abdullah bin Auf qala sallaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ala janazatin faqara bi Fatihatil kitab faqala liya'lamu annaha sunnah. Terus rukun yang kedua setelah 4 takbir Fatihah, ini dalilnya dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau mengatakan Sallaitu khalfa Ibnu Abbas. Saya salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu taala ala jenazah. Nah, Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah ya, dengan sedikit dikeraskan, tapi tetap sir ya, tidak dijaharkan. Faqala liyu'lama atau liya'lamu, supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah sunnah. Sunnah di sini maksudnya bukan sunnah boleh ditinggalkan, tapi sunnah di sini adalah sunnah dari Nabi SAW. Maksudnya ini adalah perbuatan yang diikuti, ya, yang dilakukan sebagaimana Nabi lakukan. Ya, kemudian doanya sekarang kita ke atas sedikit ya. Mungkin enggak selesai doanya di halaman ini, tapi enggak apa-apa ya. Coba ke atas lagi. Ya. Ya, wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati wa yad'u lil mayit ba'da salisati fa yaqul Allahumma hada abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa, dan seterusnya. Wa ma huwa laqihi. Ya. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu munzalin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabih faqad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alahu Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz an wa laqihi bi rahmatika wa ridha wa qihi fitnatal qabri wa adabah wafsah lahu fi qabri wajah fil ardi an jambaihi walaqihi bi rahmatikal amna min azabik hatta tab'asahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sepertinya kita meninggalkan catatan kaki nomor 4 di halaman berikutnya. Coba antum lihat tadi catatan kaki nomor 4 di halaman berikutnya. Halaman sebelumnya maksudnya. Rawi Syafi'i fi Musnad an-Nas bi isnad sahih an Nabi Muhammad bin Sa'ad annahu akhbarahu rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi salati ala janazah ayyuka bil imam thumma yaqra'u Fatihatul kitab ba'da takbiratul ihram fi nafsihi thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil salawat ya, afwan tadi ketinggalan. Ini dalil salawat diriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam musnadnya dan juga Imam Nasa'i pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhlisu du'a lil janazah fi takbirat wala yaqra'u fi syai'in minhunna tsumma yusallim sirran fi nafsihi. Nah, ini dalilnya lengkap di sini ya. Ini dengan sanad yang sahih. Baik, jadi sholawat sudah ya. Jadi takbir 4, kemudian Fatihah, kemudian sholawat ya. Kemudian baru doa. Nih, sekarang doa. Kita terjemahkan satu persatu ke bawah lagi ya. Pelan-pelan ya. Allahumma hada abduka wa ibnu abdika. Ya. Jadi di sini wa amal akmalu doa fa yaqulu ba'da qawlihi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa qasirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyatahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Nah, setelah doa itu ya, kemudian mengatakan di sini di dalam di dalam kitab ini sebenarnya Allahumma hada abduka. Ya Allahumma artinya ya Allah hada abduka, yaitu hadal mayyit. Mayit ini adalah abduka, hambamu. Ya. Wa ibnu abdika, dan anak dari hambamu. Ya. Ibnu abdika di sini kan anak laki-laki dari hambamu, tapi nggak apa-apa karena di sini taklib untuk mutakar saja. Ya. Taklib itu diumumkan kepada laki-laki gitu.
Kharaja min ruhid dunya bi fathir ra. Ini kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha. Dia keluar dari ruh dunia, ya, dawa sa'atiha, dan juga keluasannya, ya, wa mahbubuha wa ihbaihi fiha, atau wa mahbubiha, atau wa mahbubuhu, ada yang baca begitu ya, wa ihbauhu fiha, dan mahbub yaitu orang-orang afwan, mahbub itu artinya yang dia cintai, ma yuhibbuhu wa man yuhibbuhu, dan orang-orang yang dia cintai, ya. Ya. Mahbub itu artinya yang dicintai, ya. Wahibaihi, ahibba itu jamak dari mahbub. Ya, kemudian ila dzulmatil qabri wa ma huwa laqihi, kepada kegelapan kubur dan apa yang akan terjadi setelahnya. Ya. Dari soal mungkar dan nakir misalnya di dalam kuburan itu kan sesuatu yang berat. Begitu pula juga yang lainnya. Ya. Kemudian kana yashhadu alla ilaha illallah, diteruskan di matanya di bawahnya. Ya, kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ya. Orang ini dulunya adalah orang yang bersaksi kepadamu tidak ada ilah kecuali engkau dan hanya engkaulah saja ilahnya. La syarika lak, tidak ada itu bagimu. Dan bahwasanya Sayyiduna Muhammad dan Nabi kita Muhammad SAW adalah hambamu dan rasulmu kepada seluruh makhlukmu, dan engkau mengetahuinya. Wa anta a'lamu bihi minna, dan engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Allahumma innahu nazala bika. Nah, ini. Ya Allah, sesungguhnya dia telah nazala bika. Nah, kalau nazala itu artinya turun, tapi maksudnya di sini adalah bertamu, gitu ya. Nazala misalnya nazala itu artinya turun untuk menginap misalnya, itu artinya bertamu, ya. Nazala bika, ya. Artinya adalah dhaifuka, kata Imam Asy-Syarbini, yaitu tamu kamu ini, tamu engkau ya Allah. Wa anta akramul akramin, dan engkau adalah zat yang paling mulia. Wa dhaiful ikrami la yudham, ya. Dan tamu dari orang-orang yang mulia, tamu dari engkau zat yang maha mulia, ya, ya, maka tidak mungkin tersia-siakan, ya. Wa anta khairu manzulin bihi, dan engkau adalah sebaik-baik tempatnya di mana dia itu bertamu. Manzul itu ya menginap, bertamu, dan seterusnya. Kemudian wayat karulaf dumut telakon sawan kan al-maitu dzakarun am unsa li annahu aidun 'ala Allah. Di sini lafadznya ini tetap, ya, seperti wa alamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi, itu bihi, anta di situ semuanya kepada Allah, jadi tidak berubah. Kemudian wa asbaha faqiran ila rahmatika, dan dia sudah menjadi fakir, maksudnya membutuhkan rahmatmu yang luas. Wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'naka, ya, ai wasatnaka, ya. Dan engkau ghaniyun an adabi, engkau tidak membutuhkan untuk mengadabnya. Sebanyak apapun kesalahan dia, ya, engkau tidak akan butuh untuk mengadabnya, ya, karena engkau adalah arhamur rahimin. Dan ketika dia melakukan kesalahan dan engkau ampuni, maka engkau tidak akan kurang kekuasaanmu dan tidak akan menambah keagunganmu. Jadi tidak butuh untuk mengadabnya. Waqad ji'naka, dan kita telah membawanya padamu atau memaksudkannya untuk muraghibina ilaika syufa'a lahu. Jadi mengharap kepadamu syufa'a lahu indaka. Jadi mendapatkan syafaat di sisimu. Fatajawaz anhu. Maka tajawaz. Ya, tajawaz itu artinya ampunilah dia, terus lupakanlah kesalahannya. Kemudian tajawaz itu artinya ya seperti itu, ya. Anhu bikaromika, tafsirnya dengan kemuliaanmu. Walaqihi birahmatika ridhoka. Nah, ini
ridhomu, ya, dengan rahmatmu berikanlah ridhomu kepadanya. Waqihi fitnatal qabri wa adabah, dan lindungilah dia dari fitnah kubur dan azabnya. Wafsah lahu fi qabrihi, ya, dan wasi, artinya wafsah itu wasi, itu luaskanlah dia di dalam kuburnya. Madal basar, ya, sejauh mata memandang seperti dalam hadis, ya. Kemudian wafsah lahu fi qabrihi wajah fi ard, ya, wajah fi al ardo ai irfaha, ya, artinya angkatlah bumi itu dari sampingnya, anjam baihi, ya, maksudnya adalah apa namanya, dari sisi kanan dan sisi kiri itu diluaskanlah, gitu. Ya, diangkat, maksudnya diluaskan. Walaqi bi rahmatikal amna min adzabika, ya, kemudian apa namanya, laqihi bi rahmatika, dan datangkanlah dengan rahmatmu al amna, ya, keamanan min adzabika, dari azabmu. Yang di sini baik dalam azab kubur maupun azab pada hari kiamat. Yang di sini mutlak, ya, tidak ada takyid di sini, karena maksud dari syafaat itu adalah, ya, dari kuburan maupun dari hari kiamat juga. Hatta tab'asahu min qadihi wa ruhihi, sampai hatta tab'asahu, ya, ini sampai engkau mengutusnya, membangkitkannya dengan jasad dan ruhnya aminan, dalam keadaan aman, ya. Min haulil mauqif, dari apa ya, kengerian, ya, mauqif ketika itu, ya, kengerian ketika hari kiamat itu, ya. Kemudian, ya, musaqan ilal jumratil muttaqin, ini di tafsiran dari Imam Al-Isni, ya. Jadi digiring, ya, digiring atau tergiring atau tergolong dari golongan-golongan orang-orang yang bertakwa. Ila jambika bi rahmatika, di sisimu dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai arhamur rahimin. Nah, ini antum lihat catatan nomor 1. Doa ini nggak ada nasnya. Doa ini tidak ada nasnya, tidak ada nas hadisnya yang khusus, yang kumpulan dari doa ini, ya. Jadi hadhil adiyatu iltaqataha Syafi'i rahimahullah taala fi majmu'il akhbar. Jadi ini adalah doanya Imam Syafi'i yang diambil dari beberapa hadis. Wa rubbama dzakaraha bil makna, sebagian dengan makna, wastahsanah ashabuhu, dan apa namanya, para ulama Syafi'iyah menganggapnya baiknya. Wa asahhu hadisi fil babi ma rawahu Muslim, sebenarnya yang paling sahih dalam bab ini, bab doa itu, riwayat dari Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fasami'ahu, atau fasami'tuhu ya wa'fu anhu wa aqrim nuzalahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'i wa salji wal barad wa naqi min al-khataya kama yunqas thawbul abyadu min ad-danas wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya, jadi ya Allah, ampunilah dia dan rahmati dia, wa afihi wa'fu anhu, ya, maafkanlah dia dan berikan maaf padanya, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan muliakanlah tempat menginapnya, ya, dari manzil tadi, atau nazalabihi, nazalabika itu tempat tinggal dia, ya. Muliakanlah tempat tinggal dia, wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Kemudian cucilah dia dengan air dan salju dan air yang dingin. Kemudian bersihkan dia dari khotoya, kesalahan-kesalahan, sebagaimana saubul abiyatu minad danas, ya, sebagaimana pakaian putih yang bersih dari danas, kotoran. Wa abdil hudaran khairan min darihi, dan gantilah dia rumah yang lebih baik dari rumah dia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan istri atau suami yang lebih baik dari suaminya. Nah, di sini iskal di sini, ya. Kenapa didoakan digantikan istrinya atau suaminya, padahal suaminya di dunia ada? Ya, bagaimana di akhiratnya? Di sini ada dua penafsiran, ya. Wallahu alam bisawab, ya. Yang dimaksud di sini, kata sebagian ulama, itu adalah ahlan khairan min ahli, maksudnya, ya, keluarga yang lebih baik dari keluarga dia itu, ya, keluarga di dunia dia yang masuk surga.
Karena sifat ahli jannah itu akan lebih baik daripada sifat ahli dunia tentunya. Tapi bukan berarti berubahnya. Wa zaujan khairan min zaujihi, ya, dan istri atau suami yang lebih baik dari dia di akhirat nanti. Bukan berarti terus diganti, ya. Enggak, ya. Tapi maksudnya adalah suami atau istri di dunia dia ketika dia juga masuk surga. Ketika seorang istri atau suami yang beramal soleh kan nanti juga masuk surga. Maka dia akan lebih baik daripada istri dia di dunia, yaitu ketika dia di dunia tentunya. Karena di akhirat tidak ada kedengkian dan seterusnya. Wa fitnatal qabri wa adzaban nar, dan lindungilah dia dari adab kubur dan adab neraka. Qala Auf, berkata Auf, fatamannaitu an law kuntu ana al mayyitnya li du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal mayyit. Ya, saya berharap ini saya yang didoakan, ya, seandainya saya jadi mayat, saya didoakan Rasulullah dengan doa yang sangat indah seperti itu. Afihi artinya khallishu mimma yukrah. Afihi wa'fu anhu. Tadi bukan afihi ampuni dan berikan ampunan, tidak, tapi maksudnya afihi itu khallishu mimma yakrah. Bebaskanlah dia dari yang dia benci, ya, afiyah maksudnya. Kemudian yang di bawahnya, Rawahu Tirmidzi, Rawahu Tirmidzi, silakan digeser ke bawah. Ya, dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla janazatan qala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sawirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ini juga warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian doanya Imam Syafi'i tadi, kita ke atas, ya. Kita ke atas ke doanya Imam Syafi'i tadi. Ya. Ada sedikit juga iskal di sini, ya. Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi. Ini kalau seandainya yang disolati ini adalah sahabat, ya. Seperti seolah-olah in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi. Kalau dia baik, padahal dia pasti baik kalau sahabat, ya. Kalau sahabat apalagi khulafaur rasyidun, ya, seolah-olah mentaklik kebaikan dia. Nah, ini juga pernah dibahas oleh Gus Bah, ya, sering, ya, dibahas. Jadi ini doa ini menurut beliau iskal juga. Jadi orang yang kita ketahui kebaikannya pasti di dunia ini, dengan kebaikan yang ditaklik seperti ini, ya, ingkana muhsinan fazidhu fi ihsani. Mau doa saja, mau doa untuk doa ihsan saja kok ditaklik, ya. Kalau ditaklik kalau dia baik. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Kalau dia jelek maka ampunilah dia. Jadi ini adalah seperti su'ul adab, kata beliau, kata Gus Bah, ya. Ya, tetapi kita bawakan ke maknanya para ulama Syafi'i, yang bermaksud bukan su'ul adab di sini. Maksudnya adalah kita nggak tahu batinnya, kita tahunya adalah zahirnya. Zahirnya kita tahu baik, ya, berarti kita doakan kebaikan. Tetapi kalau dia batinnya tidak baik, ya itu kita serahkan pada Allah. Maka ampunilah kalau seandainya dia berbuat jahat dan kita nggak tahu zahirnya. Mungkin itu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah doa yang memang tidak ada hadisnya, dan boleh doa dengan selain ini, dan minimalnya Allahumma firlahu warhamhu itu tadi, dan juga yang paling afdal adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu, dan seterusnya tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Seperti itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu, kita ternyata nggak selesai juga, ini masih ada beberapa bab, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian setelah itu nanti semoga kita langsung bisa masuk ke bab zakat setelahnya. Kayaknya masih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup, ya. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab, kalau tidak ya untuk pertemuan berikutnya mungkin. Ada soal, silahkan. Tapi kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz.